Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Abidoi Batutir Samawa. Kalau selama ini saya bercerita dengan bahasa daerah Sumbawa, kali ini saya akan bercerita dengan bahasa Indonesia. Kebetulan atas permintaan teman-teman ingin saya menceritakan kisah ketika kita posma dulu di APDN Mataram. Saat itu tahun 86, kami 7 orang dari Sumbawa dipanggil ke kantor Gubernur NTB bersama 32 seluruhnya dari NTB. Diberitakan di situ bahwa kami diterima di APDN. Dan kami bingung juga karena kita nggak tahu apa itu APDN. Akhirnya diceritakanlah sampai detailnya apa itu APDN. Kebetulan kami adalah pengikut tes pegawai tahun 85. Akhirnya setelah semua dijelaskan, kami diantarlah ke APDN Mataram dengan bis besar waktu itu. Baru kita turun dari bis diteriaki, kayak maling aja kita. Ini yang kita tunggu-tunggu ini nih. Biar kita rasa mereka ini dulu nih. Enak aja mereka nih, sudah gaya-gaya. Kita langsung disuruh merayap dari pintu masuk APDN itu sekitar berapa meter itu? Udah 20-an meter sampai ke gedung aula itu. Macam-macam diteriak, cepat kamu bangsat nih. Kamu jalan aja kayak kodok, jalan kayak siput, saya injak lehermu. Meskipun udah diinjak tapi kata-kata itu menyakitkan juga ya. Ya, untung aja kita sudah diberitahu di kantor gubernur itu. Hal-hal seperti itu kita antisipasi. Akhirnya kita dikumpulkan di Ola, langsung diberitakan bahwa besoknya kita harus kembali lagi untuk mengikuti posma dengan beberapa catatan-catatan apa yang harus kami bawa. Saat itu teman dari Sumbawa ada 2 orang mundur, namanya Samsul Astaminuddin dengan Abdul Hamim, sementara yang bertahan saya sendiri ada namanya Pak Sahabudin, Pak Sulaiman, Pak Ibrahim, dan Ibu Eni Nuraini. Nah, kejadian menarik ini ketika posma hari kedua waktu itu, saya masih ingat. Kita dipanggil untuk menyanyi. Yang pertama itu dari Bali, kemudian dari Lombok, dari Bima, disuruh menyanyi bahasa daerah. Kemudian Sumbawa katanya, saat dipanggil Sumbawa saya sengaja lemes saat itu. Jadi kayaknya seperti orang-orang blow on lah saya waktu itu. Tapi entah gimana, kok saya yang ditunjuk. Coba kamu, bangun. Siapa namamu? Abu Bakar, Pak. Ayo nyanyi. Waktu itu kan saya belum kayak sekarang jadi penyanyi. Dan saya asal-asal saja, saya ingat lagu saya bawa waktu itu namanya, judulnya Selendang Berek. Menyanyilah saya. Salendang berek, tanda mata papin porek, beang mau berek, asal ada tampal perek. Itu lagu saya. Oh, semuanya tepuk tangan, semua tepuk tangan. Tapi saya lihat itu ada 2 orang Sumbawa, Ibu Trikaryati dan Bapak Lalu aja waktu itu. Dia ketawa aja karena dia ngerti syair lagu itu. Akhirnya yang ketua panitianya yang menua waktu itu namanya Pak Saleh, itu menua sedunia. Kamu kan tadi menyanyi berbahasa Sumbawa. Sekarang kan kamu harus terjemahkan, karena yang mengerti cuma Lalu aja sama biaya aja. Kamu harus menerjemahkan bahasa Indonesia. Nah, saya pikir disinilah mulai masalahnya. Akhirnya saya terjemahkan bahwa ada sebuah momen perpisahan antara seorang cucu dengan kakeknya bernama Porek. Kemudian cucunya ini lulus kuliah akan ke seberang lautan sebilang. Maka diberilah itu sebuah sapu tangan perpisahan, meskipun sedikit robek, tapi itulah kenangan terindah, bisa untuk menutup bisa untuk mengelap wajah lah ketika berkeringat. Akhirnya Lalu ayo bisa lihat
masih senyum-senyum ini semua baik. Gimana Pak Lalu Ayok? Betul nggak itu? Menggeleng Lalu Ayok. Tidak. Apanya yang tidak? Itu yang kata terakhir itu. Coba suruh dia ulang. Ya diulang. Apa kata terakhir? Saya bilang ya prek, saya bilang gitu. Apa itu prek? Ya terjemahkan prek itu ya ini tadi ulun katakan wajah. Ada seluruh wajah ini. Mulai dari dahi, mata, hidung, bibir, mulut, sampai dagu. Inilah yang namanya prek, saya bilang gitu. Gimana Mbak Yayat? Betul nggak itu? Langsung Mbak Yayat begini menggeleng. Tidak katanya. Nah, kamu ini belum lagi sudah bohong-bohong ya sama seniormu katanya. Kamu terjemahkan yang benar. Apa itu prek? Tidak mau saya harus jujur karena udah 2 kali saya ngomong tetap nggak dipercaya karena ada orang Sumbawa di situ. Saya pikir Lalu Ayok sama Mbak Yayat ini bela-belaan saya. Coba dia bilang iya kan selesai persoalan, tapi mereka juga bilang tidak. Karena saya bilang prek itu sesuatu yang tersembunyi. Tersembunyi di mana? Dia bilang dalam celana-celana mana? Ya CD itu, ya, saya bilang itu. Apa itu? Ya saya bilang aja pelir itu, saya bilang yang biji 2 itu, saya bilang itu. Langsung dia bilang, dasar kamu baru dia mahasiswa perlu kamu ini katanya. Kamu saya hukum. Langsung saya pegang megapod, disuruh keliling 100 kali keliling APDN itu sambil saya teriak, saya perlu. Nah, kayaknya hari itu saya hanya mampu 15 kali. Sudah ngos-ngosan, akhirnya saya berhenti. Besoknya tetap dipanggil. Mana Sumbawa yang perlu itu? Sini. Dia bilang, kamu lagi. Hanya tiap hari tidak ada kerja saya. Saat yang lain lagi mulai kegiatan, saya tetap itu kerjaan. Hanya keliling saja itu. Halaman APDN sambil teriak, saya perlu secerem. Saya perlu. Ada begitu menyedihkan. Tapi itulah indahnya ya. Indahnya saat posma. Dan saya masih ingat itu, mungkin itulah yang membuat saya ditempa untuk disiplin dalam pekerjaan berikutnya. Terima kasih atas perhatian yang sempat menonton cerita ini. Salam cinta, Samate Kepang.